Ya, kita tadi membaca yang ada di dalam kitab Habakuk di pasal yang kedua, dari ayat 1 sampai yang ke-20. Di minggu pertama ini, di tahun yang baru ini, kita jelas akan menghadapi tantangan-tantangan di depan. Karena kita selalu tahu bahwa di tahun yang lalu kita menghadapi banyak masalah di dalam kesehatan kita ini di seluruh dunia mengalami sampai sekarang. Juga banyak masalah lain sebetulnya. Dan sebetulnya salah satu kegembiraan besar dalam hidup itu sebetulnya datang dari penyelesaian untuk masalah-masalah yang sulit itu, segala macam masalah. Kalau tadi saya lihat di dalam berita itu, pandemi yakin akan selesai 2022 dengan syarat apa? Kalau hal-hal yang tidak adil itu diselesaikan oleh apa itu si orang yang punya jabatan di WHO bilangnya begitu. Jadi misalnya ilmuwan itu kan bergumul dengan percobaan berulang kali di laboratorium itu. Dan seringkali sebelum berhasil itu mereka menemukan kegagalan berulang kali. Dan ketika rumusnya yang tepat itu setelah dicoba itu berhasil dengan hasil yang baik tercapai, tentu ada sukacita yang besar. Sukacita yang sama ini juga menyertai penyelesaian pencobaan di dalam kehidupan. Jawaban yang sudah lama dicari itu pasti membawa sukacita. Begitu pula kalau kita lihat di dalam kitab Habakuk ini, Habakuk itu sedang berjuang untuk memecahkan masalah yang membingungkan dia dari ketidakadilan hidup, ketidakbenaran yang dia hadapi, dan juga keadilan Tuhan. Habakuk sudah mengakui ketidakmampuannya untuk memahami bagaimana Tuhan bisa mentoleransi atau membiarkan kelihatannya dan bahkan menggunakan kejahatan untuk mencapai tujuannya. Habakuk sudah coba satu dan lain cara untuk memahami perbedaan yang tampak antara sifat Tuhan dan tindakan Tuhan ini. Tapi Habakuk tidak menemukan penjelasan yang memadai. Jadi Habakuk akhirnya memutuskan untuk menanti, menunggu, dan membiarkan Tuhan mengungkapkan jawabannya. Jawaban yang sudah lama dicari itu terungkap tadi di pasal 2 ayat 1 sampai ke 20. Sukacita penemuan Nabi ini ditemukan di dalam pasal 3 nanti. Di pasal 2 ayat 4-5. Itu adalah ayat yang penting di dalam resolusi Nabi atas masalahnya yang membingungkan itu. Tuhan itu berfirman kan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melaga, tapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Ayat ini punya dampak luar biasa sebetulnya pada kitab suci, karena dikutip 3 kali di dalam perjanjian baru. Contohnya di Roma 1 ayat 17, dia katakan orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu percaya sama aja. Galatia 3 juga mengatakan seperti itu di ayat 11, dan di Ibrani 10 ayat 38 mengatakan juga, tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Itu sama di Habakuk tadi. Jadi itu menyerukan kepercayaan mutlak kepada Tuhan. Itu memberikan penyelesaian atau jalan keluar yang diilhami untuk persoalan-persoalan, kebingungan, kesulitan, ketidakadilan hidup. Ya. Dalam satu pepatah singkat, 2 aspek umum dari pertanyaan atau penyelidikan Nabi Habakuk itu dibahasnya, itu adanya kesombongan, adanya ketidakadilan,
Dan orang yang adil itu sebetulnya, orang yang benar itu dijamin hidup, yaitu pelindungan dari kejahatan, adanya keselamatan, dengan syarat bahwa orang itu berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Begitu Habakuk memahami firman Tuhan, dia menemukan jawaban yang sudah lama dia cari. Penting bagi kita untuk mengingat bahwa Allah memang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Seperti kepada Habakuk, Tuhan tidak mengabaikan Habakuk saat dia bergumul dengan masalah iman. Tuhan meyakinkan Habakuk bahwa orang benar, yaitu mereka yang benar, mereka yang adil, yang mendapatkan keselamatan, itu boleh yakin bahwa keadilan tertinggi Tuhan akan datang kepada semua orang. Panggilan ini bagi orang Kristen untuk mempertahankan iman yang terfokus pada Tuhan, untuk memiliki harapan yang cerah untuk masa depan yang positif, dan untuk percaya pada pembenaran ilahi. Jawaban ini dengan tegas ditujukan kepada para penindas, orang-orang yang jahat, yang menginjak-injak orang lain dengan keserakahan egois mereka. Mereka akan terlambat mengetahui bahwa Tuhan menggunakan mereka sebagai alat Tuhan untuk menghukum dosa. Pada akhirnya kesadaran akan datang bahwa mereka juga akan mendapatkan penghukuman. Kunci dari jawaban ini adalah ungkapan percaya atau iman. Ungkapan ini mengacu pada kesetiaan yang kuat, ketabahan yang teguh, dan integritas. Dengan demikian, penyelesaian ketidaksetaraan hidup dengan keadilan Tuhan itu diputuskan dalam diri setiap orang. Mereka yang memiliki iman kepada Tuhan mampu melihat melampaui ketidakadilan sesaat dari kehidupan duniawi dan memahami bahwa perhitungan akhir akan terjadi. Maka orang benar akan hidup dan orang angkuh akan didapati bersalah. Bertekun melalui ketidakadilan hanya mungkin kalau seseorang memiliki iman dan memandang Tuhan sebagai hakim yang adil. Bagaimana kita memandang Tuhan adalah bagaimana kita akan mendamaikan masalah ketidakadilan, ketidakbenaran dalam hidup itu. Orang yang tidak setia atau tidak beriman akan menyerah pada keputusasaan dari setan itu, dan akan goyah. Pertanyaan mereka tidak akan terjawab karena mereka tidak percaya kepada Tuhan yang hidup itu. Dan di ayat kita itu tadi menawarkan perbedaan yang luar biasa antara dua pilihan yang bisa kita manfaatkan untuk mendamaikan ketidakadilan hidup itu. Ini menyajikan perbedaan pandangan dunia dalam bentuk yang kecil ini. Pertama, percaya kepada Tuhan adalah pandangan dunia yang sombong itu. Ada yang kurang percaya. Pertama adalah pandangan dunia orang yang sombong. Orang-orang ini tidak bisa tegak. Mereka menolak untuk percaya kepada Tuhan, menolak untuk tunduk kepada Tuhan, dan menolak untuk mengakui bahwa kemampuan manusia nggak cukup untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia. Pandangan dunia yang kedua adalah yang dipegang oleh orang benar. Ini bisa ditemukan untuk kehidupan yang sejati. Mereka benar di hadapan Tuhan karena mereka sudah merendahkan diri dan tunduk kepada perintah-perintah Tuhan atau petunjuk-petunjuk Tuhan. Contohnya Tuhan memberi Habakuk pilihan yang jelas. Perhatikan bagaimana pilihan ini disajikan karena kita diberikan pilihan yang sama sebetulnya. Bagaimana saudara mengatasi ketidakadilan atau ketidakbenaran di dalam hidup itu? Bagaimana saudara bisa menjelaskan ketidakbenaran yang besar yang merajalela saat ini? Habakuk itu diberitahu oleh Tuhan bahwa hanya ada kemungkinan jawaban, dan ini adalah satu-satunya pilihan yang kita miliki sekarang ini. Cara pertama untuk menjelaskan persoalan hidup itu adalah dengan mengandalkan hikmat atau kebijakan duniawi yang sombong. Pilihan ini adalah mempercayai kemandirian yang memanfaatkan kekuatan fana dan mengecualikan atau sangat tidak menengkatkan Tuhan. Jadi dia ambil jalannya sendiri, jalan pikirannya sendiri, perasaan-perasaannya sendiri. Hikmat atau kebijakan duniawi ini dicirikan oleh pengetahuan manusia yang membesarkan diri. Contohnya
Kalau kita lihat di 1 Korintus 8 ayat 1-2 tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Katanya kita tahu, kita punya pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Jadi mereka yang mencoba menjelaskan ketidakadilan hidup, ketidakbenaran atau ketidaksetaraan dalam hidup dengan hikmat atau kebijakan duniawi, tidak pernah menemukan penjelasan yang memadai. Bahkan mereka hanya menemukan ketidakadilan yang lebih besar dan lebih banyak persoalan. Ketika mereka mencoba untuk memperbaiki satu ketidakbenaran atau ketidakadilan, mereka sering menciptakan ketidakbenaran yang lain dan menunjukkan kebodohan yang besar. Kebodohan pilihan ini mengungkapkan kenapa Allah mengutuk mereka yang memilihnya, memilih hikmat duniawi itu. Amsal 3 ayat 7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Di Amsal 16 ayat 25 itu juga mengatakan ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Cara kedua itu untuk menjelaskan persoalan-persoalan hidup adalah pilihan yang benar kalau kita beriman pada Tuhan. Ini metode menunjukkan kerendahan hati, ketundukan, dan ketergantungan pada perintah Tuhan yang diwahyukan. Mereka yang memilih pilihan ini akan mengakui bahwa hikmat fana tidak cukup untuk menjelaskan kehidupan dan akan percaya firman Tuhan untuk menjelaskan persoalan-persoalan kehidupan itu. Jelas, hari-hari wahyu Tuhan itu sudah berlalu. Kita hanya sekarang melihat melalui apa yang tertulis ya. Kita bisa memperoleh hikmat kebijakan ini dengan belajar dengan rajin. Orang yang adil benar-benar memegang janji Tuhan itu. Mazmur 32 ayat 8 dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Itu kata Tuhan. Mereka yang memilih jawaban ini untuk persoalan-persoalan kehidupan, menolak godaan untuk menjelaskan hal-hal duniawi dengan hikmat duniawi. Dan dengan demikian menghindari masalah yang lebih besar. Karena 1 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Ketika saudara dihadapkan dengan persoalan-persoalan hidup, ingatlah bahwa saudara memiliki dua kemungkinan jawaban ini untuk memilih bagaimana menyelesaikannya. Jangan percaya pada hikmat atau kebijakan duniawi. Percaya pada hikmat Tuhan. Bahkan kalau solusinya itu tidak segera muncul. Saat kita merenungkan bagaimana memaknai omong kosong di dunia kita saat ini, kita akan temukan bahwa semua metode termasuk dalam salah satu dua kategori tadi. Metode hikmat duniawi atau metode iman kepada Tuhan. Mereka yang bergantung pada hikmat duniawi hanya akan menggunakan sumber daya yang menekankan hikmat kekuatan duniawi. Mereka akan mencari solusi intelektual, berpikir bahwa hikmat manusia itu mampu menjawab setiap masalah dan menyembuhkan setiap penyakit dan akhirnya menganjurkan keunggulan potensi manusia. Metodologi ini sangat dipuji tapi akhirnya sangat terbukti tidak memadai. Hikmat duniawi tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Kesimpulan ini berulang kali disuarakan dalam kitab suci. Di Yesaya 5:21, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Yesaya 29:14, hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Di Yeremia 9:23-24 dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Di bumi, sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan.
Contohnya Rasul Paulus juga ngomong ke Timotius di pertama Timotius 6 ayat 20, "Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan." Mereka yang tunduk kepada Tuhan akan menggunakan metode iman untuk menyelesaikan ketidakadilan, ketidakbenaran dalam hidup itu. Mereka akan mengikuti nasihat Amsal 28 ayat 5. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Sementara iman kepada Tuhan tidak memberikan penjelasan langsung untuk setiap persoalan atau dilema itu. Itu menunjukkan keyakinan iman bahwa Tuhan pada akhirnya akan memperbaiki ketidakbenaran atau ketidakadilan itu. Ketika saudara dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menunjukkan betapa tidak adilnya hidup ini, saudara hanya bisa menggunakan satu metode yang pasti untuk menemukan kedamaian sejati itu. Ini adalah metode di mana iman yang percaya pada kekuatan Tuhan menanti Tuhan untuk menyeimbangkan semua ketidakadilan itu. Ini adalah pengakuan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kekuatan dan kuasa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan, karena manusia tidak berdaya untuk melakukannya. Apa yang akan terjadi kalau kita memilih antara hikmat duniawi dan hikmat ilahi? Apakah benar-benar penting yang mana yang kita pilih? Semua orang yang benar-benar berusaha menjawab kebingungan hidup akan ingin tahu kemana arah pilihan mereka. Mereka yang milih kesombongan atau hikmat duniawi untuk menjelaskan persoalan hidup segera menemukan bahwa jiwa mereka itu tidak benar dan kebingungan itu terus berlanjut. Mereka menghadapi pertanyaan tanpa akhir. Mereka tidak pernah menemukan kepuasan karena pilihan mereka. Namun mereka yang memilih untuk mengandalkan pengertian yang dari Tuhan, itu akan menemukan kehidupan. Hasil ini digambarkan oleh Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 4-7. "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Habakuk, kalau kita lihat tadi, didesak untuk memilih iman sebagai jawaban atas dilema hidup itu. Kenapa kita harus tetap tulus ketika orang lain itu munafik? Kitanya tetap tulus, artinya kita tetap mentaati firman. Mengapa kita harus memperlakukan orang lain dengan benar, dengan adil ketika mereka menusuk kita dari belakang? Mengapa kita harus baik ketika orang lain membenci kita? Kenapa menjadi Kristen ketika orang lain itu duniawi? Kita mengikut Yesus kan? Menjadi Kristen itu karena mengikut Yesus. Kita lihat teladan Yesus yang ada di dalam kehidupan dia waktu di bumi ini. Dia difitnah, diludahi. Seharusnya dia bisa marah, saya kirim malaikat, hancur. Tidak. Dia tetap bersabar. Dia apa-apain, dia tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat orang lain celaka. Tidak. Dia mengampuni. Dia mengasihi mereka semua karena dia datang memang untuk orang-orang yang berdosa. Orang Farisi dengar omongan Yesus kadang-kadang sakit hati tuh. Bisa aja sakit hati. Tapi sakit hati karena apa? Karena dosa yang ada di dalam mereka. Padahal Yesus itu sedang menegur dosa mereka itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini memiliki satu jawaban. Kita harus hidup berbeda dari yang lain. Karena orang benar itu hidup oleh iman. Yesus taat kepada Bapa karena dia beriman kepada Bapa. Tidak ada pilihan lain bagi mereka yang takut akan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kita perlu melakukan yang benar. Bahkan ketika orang-orang di sekitar kita melakukan kesalahan. Ini adalah cara untuk hidup dengan iman. Nasihat Tuhan kepada Habakuk mendesaknya untuk menggunakan iman dalam menyelesaikan persoalan hidup. Perhatikan bagaimana pendekatan ini juga bisa bermanfaat buat kita sebagai orang Kristen. Pertama,
Dengan iman kita bisa menerima percobaan-percobaan hidup itu. Ketika orang mencoba menjelaskan persoalan hidup tanpa Tuhan, mereka hanya dibawa kepada ketidakpastian, frustrasi, keputusasaan, stres yang lebih besar. Tapi sebagai orang Kristen, kita mungkin tidak bisa menjelaskannya, tapi kita akan bisa menerimanya, mengetahui bahwa tujuan Tuhan akan mengatasi rintangan duniawi apa juga. Penerimaan ini datang karena kita percaya pada kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan di Pemazmur, pasal 64 ayat 10. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Sikap menerima ini secara luar biasa ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4, 8, 9. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini, katanya itu. Di ayat 16-18-nya dia katakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih, dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat, katanya. Jadi begitulah saat Paulus mengaku percaya pada pemeliharaan Tuhan. Bahkan ketika dia dilanda kesulitan-kesulitan. Yang kedua, dengan iman kita bisa hidup dengan benar. Ini adalah manifestasi praktis dari iman yang benar. Hidup dengan benar berarti memasukkan kehendak Tuhan ke dalam setiap segi kehidupan. Jadi tidak ada yang ketinggalan, Tuhan selalu disertai. Orang sombong tidak akan pernah bisa melakukan ini karena kesombongan menghalangi orang untuk mempercayai siapapun kecuali dirinya sendiri. Sebaliknya, adalah mereka yang rendah hati. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mandiri. Mereka tahu bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup. Mereka melihat dunia yang dipenuhi dosa ini dan menyadari betapa banyak kesedihan yang ada dan bagaimana manusia tidak dapat memperbaikinya. Orang yang rendah hati mengakui ketidakmampuan mereka untuk bertahan hidup dengan kekuatan mereka sendiri. Yang ketiga, dengan iman kita bisa mengatasi rintangan. Tuhan memberitahu Habakuk bahwa hanya mereka yang menghadapi dilema hidup dengan iman yang bisa hidup itu. Hidup berarti lebih daripada ada. Ini adalah istilah yang mengacu pada kehidupan dengan kekuatan, dengan keselamatan, keamanan, dan kehormatan atau martabat. Semua orang yang menghadapi kebingungan hidup dengan iman percaya bahwa tujuan Tuhan tidak bisa dihalangi. Akibatnya mereka hidup dengan rasa positif yang kuat. Mereka tidak hanya akan bertahan dalam menanggung percobaan dan kesengsaraan, tapi mereka akan menghadapi hidup dengan pandangan yang penuh semangat, yang hidup mengetahui bahwa Tuhan memegang kendali. Iman positif ini tercermin dalam Roma 8 ayat 28 yang dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di Filipi 4 ayat 19 juga mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Juga ada banyak ayat-ayat lainnya yang merayakan kemenangan iman kepada Tuhan itu. Iman ini tidak akan mencegah pencobaan. Mereka yang memiliki keyakinan pada Tuhan itu akan terus-menerus dengan penyakit, entah penyakit jasmani, entah rasa sakit emosi, dan kekhawatiran yang berasal dari keegoisan dalam kehidupan orang lain. Tapi iman mereka akan mencegah mereka dikalahkan oleh kesengsaraan itu. Iman mereka tercermin oleh pemazmur. Kalau kita lihat pasal 42 ayat 5 Mazmur.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Rasul Paulus menunjukkan iman kemenangan ini sewaktu dia mengatakan, contohnya di 1 Timotius 4 ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita lihat contohnya lagi di 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi orang benar menemukan kehidupan yang menyegarkan karena mereka sudah mengembangkan iman kemenangan yang mengatasi persoalan-persoalan hidup itu. Yang keempat, dengan iman kita bisa mengantisipasi upah atau pahala. Meskipun Habakuk diberitahu bahwa kejahatan akan bertahan, akan ada terus-menerus, dia diberitahu bahwa imannya akan memungkinkan dia untuk bertekun. Ini adalah nasihat yang sama yang diberikan orang Kristen yang berjuang menerima wahyu Yohanes. Ada contohnya di Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ketika nampaknya gak masuk akal untuk percaya pada Tuhan yang baik, ketika keadilan dan belas kasihan Tuhan tidak nyata, tidak kelihatan saat itu bagi semua orang. Ketika orang benar tidak mendapatkan upah atas kebaikan mereka. Tepatnya seperti pada waktu lain mereka membuktikan kebenaran. Mereka dengan terus setia sebetulnya. Tuhan mendorong para pengikutnya untuk tekun, tabah, sabar. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mengetahui bahwa kesalehan menuntun upah kekal. Kita harus gigih, rajin. Mari kita ikuti teladan Habakuk dan berjalan dengan iman. Bukan karena melihat. Karena 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Godaan setan adalah membuat kita tetap fokus pada peristiwa-peristiwa di dunia ini daripada di akhirat. Mari kita lihat dengan iman sampai akhir. Ini adalah jawaban yang paling praktis. Itu tidak menyangkal rasa sakit. Nggak menyangkal rasa sakit yang jahat. Tapi mengakui bahwa Tuhan adalah penguasa yang berdaulat atas semua. Dan bahwa mereka yang mengikuti Tuhan tidak akan menghadapi kekalahan. Karena Wahyu 17 ayat 14 dikatakan, mereka akan berperang melawan anak domba. Tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Itu akan menang. Kelima, dengan iman kita bisa menemukan kepuasan yang luar biasa. Mereka yang memiliki iman kepada Tuhan akan menemukan kepuasan yang luar biasa terlepas dari ketidakadilan atau ketidakbenaran hidup itu. Kita akan temukan bahwa seperti Paulus, kita bisa temukan kekuatan untuk menghadapi setiap rintangan hidup itu. 2 Korintus 4, 8, 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Paulus juga memberi contoh di pasal 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi hanya melalui iman kita menemukan kepuasan sejati. Mungkin itulah mengapa begitu banyak hari ini orang-orang yang gagal menemukan kepuasan itu. Karena kurangnya iman itu. Mungkin komentar terbaik dari ungkapan orang benar akan hidup
oleh imannya atau oleh percayanya adalah perikop kemenangan di dalam Roma pasal 8 kalau saudara baca semua itu. Di sana kita temukan gambaran Rasul Paulus tentang kehidupan yang datang ketika kita dibenarkan melalui darah Kristus. Kebenaran ini menuntun pada kemenangan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sudah dibenarkan dan hidup dengan benar. Gak ada kesengsaraan yang akan menghalangi perjalanan kemenangan kita itu. Seperti yang ditulis di Roma 8 ayat 31-39. Paulus dengan yakin menyatakan bahwa tidak ada dalam hidup ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena semua orang yang tinggal di dalam Kristus tetap berada di dalam posisi yang mengarah pada kemenangan atas persoalan-persoalan kehidupan itu. Berada di dalam Kristus berarti bahwa kita terus hidup dengan benar karena iman kepada Tuhan mengarahkan tindakan kita. Ini membawa kita pada kesetiaan yang diperintahkan dalam Habakuk 2 ayat 4-5 tadi. Ketika hidup terasa tidak adil, kita harus sadari bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa kenyamanan. Tuhan memberi kita pilihan yang menuntun pada kehidupan yang menyegarkan. Dia sudah berjanji untuk selalu bersama kita, bahkan dalam keadaan tergelap sekalipun. Kalau kita baca di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada contoh di Hakim 6 ayat 16 yang mengatakan, tapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Tuhan meyakinkan kita bahwa kita bisa memiliki harapan bahkan ketika dunia nampaknya di luar kendali. Dan mengapa kita tampaknya tidak terdengar atau tidak didengar atau tidak dijawab, nasihat Tuhan adalah bahwa kita harus hidup dengan iman yang teguh bahwa kuasa dan tujuan Tuhan akan menang. Kita harus hidup dengan iman, bukan dengan melihat. Kalau kita baca di Yesaya 40 ayat 27-31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi itu adalah bagian yang paling membesarkan hati. Ini menggambarkan berjalan dengan iman yang Tuhan perintahkan untuk ditunjukkan oleh para pengikutnya. Sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa kekristenan tidak menghilangkan semua masalah. Orang Kristen masih bisa terluka, mereka masih bisa menderita, mereka masih bisa menjadi lelah, tapi mereka memiliki sumber daya yang bisa menyegarkan, sehingga bahkan yang paling lelah pun bisa menemukan kekuatan besar. Sumber kekuatan ini diringkas oleh Habakuk itu seperti ini. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh imannya. Jadi setiap kesulitan itu adalah ujian untuk melihat apakah kita akan percaya kepada Tuhan. Sebuah cobaan untuk mendorong saudara ke dalam pelukannya dan janji-janjinya, di mana saudara menemukan Tuhan serba menyediakan. Itulah yang dimaksud dengan kitab Habakuk ini. Di Habakuk kita lihat kesulitan yang bertanya-tanya di mana Tuhan berada ketika hal-hal buruk itu terjadi. Dan kemudian kegembiraan menemukan bahwa Tuhan ada dan memerintah segala-galanya. Dan baiklah kita mengingat ini di dalam perjamuan Tuhan yang mana Tuhan sudah menebus kita dari kegelapan itu. Memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih.